Santri-santri awas, Romo Yai Gerah awas butuh sirai. Jadi ngapunten, ini satu lembaga yang ada nilai barokah, yang hanya pondok pesantren. Ono santri melu ngaji diulang kiai ini pas nerang nobak tahrimul ghusl, keharamane gasap. Kiai ini mulang ning masjid, santri-santri ini ngesai kitab al-ghosobu utawi gasap, nganggo barange wong tanpa izin, itu namanya gasap. Dan gasap ini sudah menjadi budaya yang melekat di dunia pesantren. Iku minal kabairi, tetep setengah sangking jumlahe piro-piro dosa gede. Diterangno ambek kiai ini. Jadi santri-santri gasap iku ora oleh yo. Gak oleh gasap iku duduk dosa cilik. Gasap iku dosa gede yo. Kiai ini mari mulang ngaji, mudhun teko masjid geleki sandale gak ono. Digasap karo santrine. Lho santri sing gasap sandale kiai ini bareng mulih iso duwe pabrik sandal, duwe perusahaan sepatu. Bi barokati gasap sandale kiai. Makanya santri-santri sampean lek pengen duwe pabrik sandal, duwe perusahaan sepatu, sandale kiaimu gasapen. Aduh aku pengen duwe pabrik jilbab aku, ya jilbabe bunyai gasapen. Perkembangan Islam di Indonesia ini melalui wadah yang namanya pondok pesantren. Siapa yang membawa? Para aulia, para ulama berjuang merintis dan mengembangkan Islam di Indonesia melalui wadahnya pondok pesantren. Jadi para wali, para kiai mengajarkan Islam di Indonesia ini melalui pondok pesantren. Para wali, para kiai mengajarkan Al-Quran di Indonesia melalui pondok pesantren. Jadi nuzulul Quran fi Indonesia itu melalui pondok pesantren. Makanya kalau ada orang yang bukan lulusan pesantren kok reko-reko menafsirkan Quran, biasanya akeh gak tepake. Kenapa? Karena menyalahi fitrah sejarah nuzulul Quran fi Indonesia. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita tentu tahu Kanjeng Sunan Ampel Maulana Sayyid Rahmatullah mendirikan pesantren di Ampel Denta. Santrinya dari macam-macam kultur. Ada putra beliau sendiri namanya Maulana Sayyid Makhdum Ibrahim yang kemudian akhirnya menjadi Sunan Bonang. Ada putranya lagi Maulana Sayyid Qasim yang akhirnya menjadi Sunan Derajat. Ada santri putra ulama ternama pada masanya Maulana Sayyid Ainul Yakin Raden Paku, putrane Maulana Ishaq.
akhirnya menjadi Sunan Giri. Ada lagi santri yang berasal dari putra kerajaan Sriwijaya, Raden Husein, akhirnya jadi Adipati Terung. Ada santri putra kerajaan Majapahit, Raden Hasan, Raden Fattah, punya nama Cina Pangeran Jimbun. Ya karena ibu beliau dari Champa, Cina. Anwar Zahid juga punya nama Cina, Wong Kampung, Wong Kampung. Bahkan ada santri yang mantan berandal, mantan begal, namanya Berandal Lokojoyo, yang kemudian akhirnya menjadi Sunan Kalijaga. Nah ini para jamaah, satu bukti bahwa berandal, orang nakal, kalau yang megang kiai bisa jadi wali, namanya Sunan Kalijaga. Tapi kalau yang megang orang nggak genah, ya mungkin jadi Sunan Jogo Kali. Ibu sampun rawuh. Oh, tak pikir Ibu Gubernur sudah rawuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, saya lanjut. Nah, pondok pesantren sukses melahirkan para ulama, para kiai yang berjuang di masyarakat, mensyiarkan Islam, bahkan akhirnya sukses. Islam menjadi agama mayoritas masyarakat Indonesia. Hampir 90% masyarakat Indonesia memeluk agama Islam. Nah, sukses dakwah dari para wali dan para kiai ini karena menggunakan strategi yang sangat jitu. Metodenya luar biasa. Di antaranya, ini saya sampaikan 3 saja karena waktu kita terbatas. Pertama, enggak usah rewel. Pertama, strategi para wali dan para kiai adalah bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dengan bijaksana, dengan mau'idhah hasanah, nasihat-nasihat yang baik, cara-cara yang baik. Kalau terpaksa baru pakai jurus wajadilhum billati hiya ahsan. Penyebaran Islam di Indonesia nggak pakai kekerasan, nggak pakai perang, nggak pakai poyok-poyokan, nggak pakai gontok-gontokan, tapi dengan cara yang santun, penuh kelembutan. Wal yatalattaf, dan berlemah lembutlah kamu dalam beragama, dalam mensyiarkan agama, dalam menjalankan agama di kehidupan sehari-hari. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Ini juga metodenya Rasulullah. Dengan rahmat kasih sayang Allah, maka berlemah lembutlah kamu kepada mereka. Kenapa? Walau kunta fadlan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Karena jika kamu keras, jika kamu kasar, justru mereka orang-orang sekelilingmu akan lari menjauh darimu. Jadi Islam dalam penyebarannya tidak mengenal kekerasan. Karena Islam tahu sepanjang sejarah peradaban manusia, kekerasan tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah. Maka kalau ada tindak kekerasan yang mengatasnamakan Islam, itu justru malah melukai Islam, merendahkan nilai-nilai Islam. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah rahimakumullah, Islam di Indonesia ini bukan Islam yang tatarruf, yang ekstrim, yang radikal, bukan pula ekstrem Islam yang irhabi,
Bukan. Tapi Islam di Indonesia ini Islam yang tawassut, tasamuh, tawazun, dan i'tidal. Islam dibangun dengan dasar rahmatan lil alamin, maka syariat dikembangkan berproses dengan adat istiadat. Saya ulang karena saya tidak digatekkan. Islam yang rahmatan lil alamin, syariat dikembangkan berproses dengan adat istiadat. Coba saya tanya dijawab. Adat budaya niku penting napa mboten? Penting. Karena sesuatu yang baik kalau nggak sesuai dengan adat, nggak sesuai dengan situasi dan kondisi, bisa kacau. Saya sering sampaikan, Al-Quran itu mutlak benarnya. Al-Quran itu kebenaran absolut. Satu huruf pun nggak ada yang keliru. Tapi ketika ada ayat Al-Quran yang dibaca tidak sesuai dengan keadaan, ya bisa jadi kacau. Contoh, di acara pernikahan, ketika manten lanang ngambek manten wedok, mempelai pria dan mempelai wanita udah duduk di singgasana, udah duduk nang kuade, tamu-tamu undangan wis teko kabeh, MC ini ngomong, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh tamu undangan yang saya hormati, yang berbahagia, sama-sama kita telah saksikan kedua mempelai duduk di pelaminan. Mohon restu dan doanya, semoga kedua mempelai bisa membina mahligai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah, dan barokah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Coba ini ayat Qur'annya salah napa mboten? Loh, mboten. Kok salah ya apa? Mboten. Ayat Qur'annya ndak salah. Yang salah penempatannya. Lho wong ayat pengantar jenazah dibaca di acara nikahan. Bener lho. Sesuatu yang baik kalau nggak cocok dengan situasi, nggak sesuai dengan kondisi, bisa kacau. Mengucapkan salam baik apa baik? Uluk salam niku sae napa sae? Oh sae banget. Tapi kalau nggak sesuai dengan situasi, nggak sesuai dengan keadaan, wagu dan lucu, sehingga salam itu gayanya bisa beda-beda, nadanya bisa berbeda-beda, intonasinya bisa berbeda-beda. Kalau orang sambutan salamnya ya kayak tadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi MC lagu salamnya beda lagi, namu ke rumah orang beda lagi. Assalamualaikum. Ketemu temen, ketemu konco ning embong, beda meneh. Hei, Assalamualaikum. Mau pidato, gayanya beda lagi. Kayak saya tadi, suaranya digedek-gedek nono. Penyanyi, salamnya beda lagi lagunya. Coba, saya mungkin mesti wong penting. Nek sampean gak penting ya cukup ngelimpruk nang kono ae, dongsong. Sampean gak patek penting. Soalnya uripmu kan cuma pelengkap penderita tuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, saya lanjut ya, kedik meleh. Oke, dari pesantren melahirkan kiai-kiai, santri-santri, berjuang di masyarakat, berjuang di kampung-kampung, pakai sistem, pakai cara, strategi, metode seperti gurunya, seperti kiai-kiainya, dengan pendekatan persuasif.
merangkul masyarakat, hati masyarakat disentuh, carane halus, makanya sukses, makanya berhasil. Dan sehingga kiai itu sukses menjadi ikon di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat ile opo ae manut ambek kiai, gini apa mboten? Ya karena berdakwah di tengah-tengah masyarakat melalui pendekatan-pendekatan persuasif niku ini, sehingga sampai sekarang kiai itu menjadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya lanjut. Ulama, kiai itu tidak cukup man lahu ilmun syamilun, orang yang mempunyai kemampuan di berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan saja, tapi juga harus wa'arifun bimasalihi man haulah, harus bisa menjadi solusi dari berbagai macam problem keumatan, harus bisa menyelesaikan berbagai macam terjadi di tengah-tengah masyarakat. Karena gaya masyarakat kita itu kalau mengadukan problem hidupnya itu rata-rata ke kiai, nggih napa nggih? Anak nakal datang ke kiai minta doa, yai anak kula nakal yai, nyuwun dongane yai. Utang numpuk moro kiai, yai utang kula numpuk yai, nyuwun dongane yai, cek iso nglunasi utang, minimal sing kula utangi cek gak nagih yai. Akhirnya tiga dongo karo kiai, wis gampang, wacana ayat kursi, ping pinten yai, ping 1000 gak ada ambekan. Aduh matek yai, ya wis wacana ping 7 ae, engko lek tepak man dzalladzi yashfa'u 'indahu, wacan sing dawa ambek bayangno wong sing kon utangi, gak kira nagih wonge. Iki kon nontok metentenge kaya duwe utange kok. Kate praktek ketok ngono. Bismillahirrahmanirrahim, godhong pari godhong waluh, ora mari tambah abuh. Apa saja datangnya ke kiai, yai bojo kula cerewet yai, kula serba salah, kerja diomeli gak kerja diomeli, mulih diomeli, metu diomeli, nyuwun donga yai sing kena gembungkem cangkeme wong wedok. Ya dikeki ya mbek yai ini, padahal yai ini sik tas dicelatu bojone. Wacana iku summum bukmun umyum fahum la yarjiun. Niku lak bungkeman cangkeme kerek yai. Padha wae. Dulu begitu. Nah sekarang kan maaf ya, kiai mulai ditinggalkan sekarang. Sekarang kalau ada anak nakal itu utangnya akeh. Dari pesantren pula para jamaah dengan metode pendidikannya, tempaan-tempaan tarbiyahnya mampu melahirkan tokoh-tokoh perjuangan kemerdekaan, tokoh-tokoh pergerakan nasional, tokoh-tokoh bangsa, bahkan pendiri negeri ini banyak yang produk dari pondok pesantren. Makanya sampean lihat pahlawan-pahlawan nasional itu banyak yang ulama, banyak yang kiai. Pangeran Diponegoro, wah itu ulama besar, beliau hafidul Quran, menguasai qiraah sab'ah, nama aslinya Abdul Hamid, apal Quran, menguasai qiraah sab'ah, alim alama. Makanya fotone juban sorbanan, sampean tau weruh ana fotone Diponegoro helman. Iku Satria Baja Hitam iku. Ana Kiai Mojo, ana Kiai Tengku Umar, ana Sentot Ali Basya, Prawiro Dirjo, kiai-kiai. Ana Kiai Sultan Hasanuddin, ana Kiai, yes pokoknya kiai-kiai. Nah, dengan demikian
ulama, kiai dan para santrinya bergerak melawan penjajah, merebut kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, merintis dan membangun negeri ini. Makanya kalau disimpulkan, pondok pesantren melahirkan kemerdekaan, kemerdekaan melahirkan sekolah, mulai tingkat paling rendah sampai jenjang paling tinggi, sampai universitas, perguruan tinggi. Maka nenek dirunut perguruan tinggi iku putune pondok pesantren. Gak percaya ya wis ketok ae. Wis. Nah sekarang apa yang diwariskan oleh para ulama, para kiai yang harus kita contoh, kita teladani dan kita lestarikan? Setidaknya 3 hal ini. Halo. Ini metode yang pertama baru. Pakai bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kalau terpaksa baru wajadilhum billati hiya ahsan. Kemudian yang kedua, para jamaah rahimakumullah, strategi dari para wali dan para kiai dalam jadi bukan hanya mau'izah hasanah, akan tetapi uswatun hasanah, dakwah bil hal, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Wong iku diomongi ping 1000 ambek dikei contoh sepisan luweh mandi dikei contoh sepisan. Nah, saya sering sampaikan kritik ya, Indonesia ini terlalu banyak mau'izah hasanah tapi sangat minim uswah. Mau'izah hasanah tapi sangat kurang dari segi uswatun hasanah. Jangan heran banyak orang yang pinter pidato tapi gak pinter dadi contoh. Guyumu kok gak enak kayaknya tertuju pada seseorang. Wakeh wong sing pinter ceramah tapi gak pinter dadi uswah, pandai berorasi tapi gak pandai berekspresi. Duh, Indonesia ini coba acara apa sing gak ono mau'izah hasanah? Semua forum ada mau'izah hasanahnya, semua acara ora ono mau'izah hasanah. Ayo coba peringatan hari-hari besar Islam, semuanya pasti ada mau'izah hasanahnya. Ini ki peringatan Maulid Nabi, mau'izah hasanah. Engko dilungkas Recep peringatan Isra Mi'raj, mau'izah hasanah. Engko lek kate Ramadan kae menyongsong Ramadan, mau'izah hasanah. Engko bulan Ramadan ono nuzulul Quran, mau'izah hasanah. Engko lek wis riyaya halal bihalal, mau'izah hasanah. Wong kate berangkat haji, mau'izah hasanah. Lho sampai wong mati dikai mau'izah hasanah kok nang Indonesia. Mulai arek sunat walimatul khitan, mau'izah hasanah. Sing sunat rabi walimatul nikah, mau'izah hasanah. Sepasaran walimatul arus, mau'izah hasanah. Sing rabi meteng walimatul hamil, mau'izah hasanah. Terus sing meteng mana jenakno anak walimatul tasmiyah, mau'izah hasanah. Walimatul aqiqah, mau'izah hasanah. Kabeh mau'izah hasanah. Aku iso cerita soalnya wis tau diundangi kabeh nduk acara ngono-ngono iku. Aku sing gorong tau diundangi cuma sitok mau'izah hasanah dalam rangka walimatul pegatan. Setiap acara mau'izah hasanah, setiap forum mau'izah hasanah. Tapi maaf, asarnya kok sangat minim, pengaruhnya kok sangat sedikit, tidak mampu membuka kesadaran masyarakat. Kenapa? Ya sebab cuma mau'izah bukan uswah. Kalau kiai zaman dulu itu mau'izahnya sedikit, uswahnya yang banyak. Makanya saya sering sampaikan, kiai biyen iki nek mulang ngaji gak enak, pidato ceramah gak enak, kalah ambek kiai-kiai saiki. Tapi ampuh gitu loh. Walaupun pidatonya cuma sedikit,
munggah mimbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, uripe cek barokah, poso Senin Kemis nggih. Pun cekap semanten akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulih wis. Aku saiki ceramah model ngono ya gak diberkati ambek panitia. Ceramai titik tapi ampuh. Mau saiki ceramah sampai 2 jam iki lho, sing dieling-eling jamaah iki lho apa? Halo? Halo? Kalau kiai dulu, apa yang diucapkan diamalkan. Setiap yang dikatakan benar-benar dilakukan. Ini persis dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ana awwalu fa'ilin ala ma amartukum bih. Aku adalah pelaku pertama dari semua apa yang aku perintahkan atas kalian. Kalau aku memerintahkan kalian, maka akulah pelaku pertamanya. Semua apa yang aku perintahkan kepada kalian, aku adalah orang pertama yang mengerjakannya. Oh no. Nah kalau sekarang kita kan enggak. Kita itu sekali lagi kebanyakan mauidhah hasanah tapi kurang uswatun hasanah. Apalagi kita ini udah masuk ke wilayah ekstrim ritual. Gak ngerti ya wis pokoknya tak omongno. Masyarakat kita itu suka latah. Apa ae kuwi dikait-kaitno ambek agama. Semua diagamakan. Coba masjid, gereja, pura, wihara itu diarani rumah ibadah. Rumah kok ibadah? Koplok sing putih iku disebut koplok kaji. Lho padahal iku gawean tanggul angin. Jangankan untuk Mekah Madinah, numpak pesawat lho gorong tahu, tapi diarani koplok kaji. Ayo coba, baju yang nutup aurat busana muslimah. Ayo coba, padahal yo gak tahu syahadat. Malah nduk Kediri ku ana tahu arane tahu takwa. Tahu takwa, be zaman kepengin tiru gawe yo tempe iman. Onde-onde ikhlas. Tape subhanallah. Getuk astagfirullah karo rondo royal naudzubillah min dalik. Kita ini udah masuk wilayah ekstrim ritual, tapi hanya casingnya saja, minim dari esensi, jauh dari nilai. Kita itu terlalu banyak trik tapi kurang action. Kita itu kakean teori kurang praktek. Coba Indonesia ini mayoritas penduduknya beragama Islam, punya pedoman kitab suci Al-Qur'an. Duwe prinsip an-nadzafatu minal iman. Harusnya kan bersih, rapi, tertib. Tapi nyatanya kota yang terbersih di dunia ini Tokyo, Singapura. Ayo coba kok gak Indonesia? Kita punya asariku wasariqatu faqtau aydiyahuma, maling ketoken tangane. Tapi negara yang paling aman dari tindak pidana dan kriminal itu mana? Belanda sama New Zealand, Selandia Baru. Nah, Indonesia ini malah masuk korupsi ini ranking. Ayo coba, kita paham ora tuh sama tak omongin ini. Kakean teori kurang praktek ini kita. Makanya yang ketiga pakai metode yang disebut dengan akulturasi budaya. Jadi budaya yang ada, tradisi tidak dihabisi tapi diislamisasi. Ngono, gak kok terus tradisi ini masyarakat itu wis iki gak islami, haram, syirik, bid'ah. Ndak, tradisi tidak dihabisi tapi diislamisasi. Ini hebatnya
jenius lokal, kecerdasan para wali, para ulama dan para kiai dalam merangkul masyarakat dengan budayanya. Ini budaya, ini agama, ini tradisi, ini islami, ini adat, ini syariat, tidak dipertentangkan tapi dijodohkan, dipadukan dengan prinsip yang benar. Budaya mengikuti agama, bukan agama yang mengikuti budaya. Sebab budaya itu ibarat kereta, agama itu relnya. Budaya itu sepur, agama itu rile. Ayo dijawab sing bener, sepur manut rel, tarel manut sepur. Oh, rel manut sepur jare arek iki. Kok iso rel manut sepur? Sepur manut rel. Aja kok rel sing manut sepur. Oleh sepure ombo terus rile dibenggang. Nek sepure ciut rile dipingkupno ngono ta? Ndak. Jadi jangan agama yang mengikuti budaya, tapi budaya yang mengikuti agama. Mergo agama itu produk Allah, budaya itu produk manusia. Agama itu ibarat sirah, budaya itu kopiah. Ayo sing bener, kopiah manut sirah ta sirah manut kopiah? Sirah manut kopiah. Ya, dadi nek kopiahe gede, sirahmu mbok kompo, mbok pelentukno ngono. Lek kopiahe cilik terus sirahmu mbok kempesno ngono. Ya kopiah sing manut sirah. Aja kok sirah sing manut kopiah. Muga-muga paham. Saya dengan segala keterbatasan, dengan segala kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pangapunten sanget menawi sing kula aturaken kathah kalepatanipun, kathah kekiranganipun. Waffaqanallah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.